Saya kira ini ada strategi Prabowo, karena Prabowo tidak pernah menyatakan apapun ya terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi. Artinya apa? Ya kemungkinan ya Prabowo ya itu urusanmu kan, kira-kira gitu. Nah jadi menurut saya soal Hercules dan lain-lain, saya kira Prabowo punya strategi tersendiri soal itu yang dia ini kan lebih ke orang Sandi Yuda, Bung, daripada orang para komando. Kemudian sekarang Jokowi sedang mendapatkan sorotan publik. Jadi di bulan Syawal ini, bulan yang harusnya saling memaafkan begitu, publik sudah tidak peduli lagi dengan hal itu terkait dengan Jokowi. Tapi begitu tiba-tiba peserta didik Sespim Men itu mendatangi rumah Jokowi, maka ini seperti membenarkan premis bahwa polisi itu punya keterkaitan yang sangat erat dengan Jokowi begitu ya. Tentu yang menarik adalah pertama pada saat Jokowi pulang dari kunjungan atau lawatan ke Uni Emirat Arab atau Qatar gitu ya, waktu itu disambut juga oleh Kapolri Listio Sigit yang ya beberapa hari kemudian yang tiba-tiba ada keputusan mengejutkan penetapan Hasto, dan Hasto dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan. Jadi tentu saja kalau dalam analisis politik ini bukan soal benar atau salah, tapi argumentasinya apa gitu. Nah, jadi tentu publik juga masih ingat bahwa betapa Jokowi masuk ke ranah kepolisian sampai yang sangat dalam sekali. Itu diawali dengan penunjukan Tito Karnavian menjadi Kapolri, menggantikan Badrodin ya waktu itu ya, menggantikan Badrodin yang 82, kemudian Tito itu 87, berarti ada 5 tingkat di situ kan. Kemudian juga dari situ Tito diganti oleh siapa Aziz? Yang dari Aziz? Iya, Aziz Idam Aziz. Idam Aziz 88A, kemudian tiba-tiba diganti oleh Listio Sigit. Jadi 88A terus ada 88B. Jadi program yang di awal tuh 4 tahun, 88B yang 3 tahun. Jadi 88B 90 91. Jadi total itu Jokowi memotong itu generasi, kalau tadi 5 sekarang 8, bayangkan sampai Tito aja harus dipaksa pensiun di umur 55 kemudian dia menjadi Mendagri. Nah ini Listio Sigit ini termasuk Kapolri terlama di era reformasi, 4 tahun lebih
Gitu. Jadi sekarang sudah hampir 4,5 tahun menjadi Kapolri. Ini tidak lazim menurut saya. Dan juga begini, kenapa hanya Jokowi saja yang dikunjungi? Berani nggak kemudian Kapolri memerintahkan peserta didik Sespim Polri ini mendatangi mantan presiden lainnya, Megawati Soekarno Putri? Apa ya berani mendatangi mantan presiden SBY, ya kan? Nah, ini kan kemudian orang akan membandingkan, oh ini benar-benar ya, kemudian terutama di wilayah Jawa Tengah ini indikasi polisi sangat dekat dengan Jokowi, sampai ada tudingan dari PDIP, ada Parcok, dan juga bukan cuma PDIP, banyak pihak juga mengatakan hal seperti itu juga. Karena apa? Karena pada waktu kontestasi Pilkada Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah yang juga termasuk Kapolda terlama, 4 tahunan nggak pernah ada tuh Bung, Kapolda 4 tahunan gitu ya. Yang sekarang jadi gubernur ya? Yang sekarang jadi gubernur itu sepertinya diplot memang. Nah, ini kan harusnya memang harus ada jeda ya di mana-mana, baik TNI maupun Polri kalau masuk ke wilayah kontestasi politik atau partai politik mestinya ada jeda. Di Amerika tuh 5 tahun Bu, supaya tidak ada istilahnya dia bekerja hanya untuk kepentingan partai politik tertentu kan begitu. Yang jelas selama menjabat ada konflik of interest kan? Nah, sampai seperti itu. Akhirnya di mana-mana bendera baliho PSI, partai yang dipimpin oleh anak bungsunya Jokowi itu adalah partai politik yang balihonya paling banyak di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, begitu ya. Ini siapa yang masang? Nah, sementara ini partai baru dan lain-lain. Lagi-lagi akhirnya dicurigai, siapa lagi nih yang masang? Nah, tak tahulah, saya nggak mau menyebut lah. Tapi publik sudah menyebut. Yang begini-begini kan harusnya Listio Sigit sensitif gitu ya. Di tengah-tengah isu bagaimana akan persis hari ini 6 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, di mana kemudian banyak pihak menyebut ada matahari kembar. Nah, lagi-lagi tentu saya ingat, jadi jangan sampai ada tudingan. Ini ada broker-broker politik kemudian yang memang memanfaatkan situasi peralihan kepemimpinan nasional dari Jokowi kepada Prabowo. Di situ ada rente-rente politik yang mencari cuan untuk kepentingan kelompok dirinya, kelompoknya, atau partai politik. Nah ini makanya rentetannya banyak, sehingga ini bayangkan pertemuan di Solo itu kemudian di Instagram atau apa dicopot ya, tapi publik kan keburu melihat itu. Nggak bisa, jejak digital itu tidak bisa dihapus begitu saja. Nah, jadi menurut saya ini lagi-lagi TNI dan Polri itu memang tidak boleh berpolitik praktis. Berpolitiknya boleh, tapi politik negara, yaitu apa? Tetap dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tidak boleh berafiliasi termasuk kepada orang-orang politik, tokoh-tokoh politik. Ini kan Jokowi masih terafiliasi menjalankan cawe-cawe politik. Ini kan yang disindir oleh SBY di acara SBY Institute kan bilang bahwa itu kalau sudah tidak menjabat jangan terlalu banyak membuat statement atau gerakan politik. Itu kan publik sudah melihat bahwa ini SBY sedang menyindir Jokowi yang terlalu banyak berkegiatan. Kemudian juga sebelumnya sudah mengingatkan Prabowo soal matahari kembar. Jadi
ini benar-benar ada sebuah pembenaran yang dilakukan oleh orang-orang yang terafiliasi atau di-endorse oleh Jokowi, termasuk yang dilakukan oleh Listio Sigit. Jadi kalau kemudian kapan Prabowo saatnya mengganti Kapolri, ya melihat peristiwa dari Sespim peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri ini, saya kira sudah saatnya. Untuk apa menunda-nunda lagi gitu loh, karena situasinya sudah sangat kontroversi, di mana di eranya dia, di ujungnya itu menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Nah, presiden ini punya kewenangan untuk mengganti, dan rata-rata itu setiap pergantian kepemimpinan nasional yang diganti antara lain adalah Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, itu biasa gitu. Jadi Prabowo jangan takut-takut untuk mengganti terutama unsur-unsur penegakan hukum yang diduga apalagi dituding ini masih menjadi orang pemerintahan yang lama, apalagi kemudian ada mantan bosnya tetap dianggap bosnya. Ini kan publik terus memantau, ini nggak main-main, karena ingin bahwa pemerintahan ini berjalan sesuai dengan koridor, berjalan sesuai visi misi presiden. Begitu, Bung Refli. Ada satu hal yang membuat Jokowi percaya diri ketika berhadapan dengan TPUA kemarin. Ternyata ada kelompok-kelompok sipil, biasalah ormas-ormas yang langsung merapat, ya kan? Termasuk Hercules yang notabene orangnya Prabowo, gripnya kan? Apa yang bisa Anda baca terhadap kekuatan Jokowi ini yang kelihatannya masih mengandalkan parcok, ya, dan masih mengandalkan kelompok-kelompok sipil yang kemarin berjaya pada masa pemerintahnya dan sekarang masih mendapat tempat di pemerintahan Prabowo. Kalau kita kaitkan dengan gerakan para purnawirawan TNI ini yang justru poin-poinnya itu kan mau katakanlah menyingkirkan Jokowi dan anasir-anasirnya. Silakan, Bung. Iya, saya kira ini ada strategi Prabowo, karena Prabowo tidak pernah menyatakan apapun ya terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi. Artinya apa? Ya kemungkinan ya Prabowo ya itu urusanmu kan, kira-kira gitu. Itu urusanmu, bukan urusan kami. Dan juga pembuktian itu kan harus dibuktikan secara ilmiah, bukan kemudian dengan menakut-nakuti, dengan mengancam-ngancam. Saya kira itu bukan wilayah Hercules untuk juga terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu itu, karena mudah saja kan pembuktiannya. Bahkan menurut saya ini sampai dengan akhir hayatnya akan terus dikenang, Bung, soal dugaan ijazah palsu ini. Nah, jadi menurut saya soal Hercules dan lain-lain, saya kira Prabowo punya strategi tersendiri soal itu, yang dia ini kan lebih ke orang Sandi Yuda, Bung, daripada orang para komando. Para komando kan model-model seperti Sunarko yang gebuk langsung di depan. Prabowo kan tidak, dia lebih cenderung ke orang Sandi Yuda gitu ya. Orang Sandi Yuda kan berarti masuk ke wilayah musuh gitu kan, di dalam bersama musuh. Nah, kira-kira